Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam episode pemrograman dasar pada guruvirtual.id. Pada video kali ini kita masih membahas tentang tipe data di Python, dan di video ini kita akan membahas tentang tuple. Apa itu tuple dan bagaimana bedanya dengan tipe data list? Mari kita saksikan video berikut ini. Sahabat belajar, sebenarnya terkait dengan tuple ini ada beberapa kesamaan atau kemiripan dengan tipe data list yang kita bahas pada video sebelumnya. Namun nanti kita akan praktik bahwa ada beberapa perbedaan penggunaan dari tuple ini. Sebelum kita membahas terkait dengan coding, kita baca dulu apa itu kegunaan dari tuple. Pertama, tuple ini bisa digunakan untuk melakukan pengelompokan data, misalnya koordinat X dan Y dalam grafik, nama atau umur seseorang. Tuple juga bisa digunakan untuk mengembalikan nilai dari fungsi. Misalkan kita buat fungsi lalu kita ingin mereturn nilai berupa tuple. Lalu di tuple ini kita bisa mengamankan sebuah data di mana data itu tidak dapat diubah. Nah, ini mungkin salah satu perbedaan antara list dan tuple. Kalau list kita bisa mengubah indeks yang ada di dalamnya. Kalau tuple kita tidak bisa melakukan perubahan secara dinamis seperti yang bisa kita lakukan di tipe data list. Maka secara hakikatnya tuple ini digunakan untuk mengisi atau mengelompokkan data yang kemungkinan tidak berubah atau nilainya itu tetap. Kita bisa menggunakan tuple. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait penggunaan tuple ya. Pertama, tuple ini tidak dapat diubah atau immutable, kemudian indeksnya dimulai dari 0 sama seperti list. Di dalam tuple ini ada beberapa operasi seperti penggabungan menggunakan plus dan pengulangan menggunakan tanda bintang. Kita bisa melakukan unpacking atau penguraian. Kita bisa melakukan pembandingan tuple menggunakan operator perbandingan. Lalu ini terkait dengan penggunaan tanda kurung. Tuple akan berkaitan dengan kecepatan akses ya. Tuple ini biasanya lebih cepat diakses daripada list karena sifatnya immutable. Nah, karena tidak berubah secara dinamis, dia secara kecepatan lebih cepat daripada list. Dan tuple ini, seperti yang saya katakan tadi, sebaiknya kita mengisi data yang kemungkinan tidak berubah datanya, atau dia tetap nilainya. Jika Anda memerlukan koleksi data yang tidak perlu diubah, maka tuple ini adalah pilihan yang baik. Namun, apabila kita kemungkinan ingin melakukan perubahan data atau item di dalam tipe data tersebut, list atau tuple, maka kita bisa menggunakan tipe data list ya. Namun, apabila nilainya tetap, misalnya koordinat lokasi kota ya, seperti yang di Google Map itu menggunakan kita bisa menggunakan tipe data tuple karena nilainya kemungkinan besar tidak berubah titik koordinat tersebut. Ini adalah contohnya bagaimana kita mendeklarasikan sebuah tuple. Di sini ada variabel koordinat, kita awali dengan tanda kurung dan kita tutup juga dengan tanda kurung, lalu kita isikan itemnya. Di sini kita tuliskan ya. Kita lihat isi dari koordinat dan nama umur, lalu kita running saja. 3,5 alis usia 30. Kemudian untuk membuat tuple angka seperti ini, ketika kita coba untuk melakukan pengubahan indeks ke 0 yaitu 1, kita ubah 10 dengan cara seperti kita mengubah item di dalam list. Ketika kita running dia akan error ya, karena tidak boleh ada perubahan data atau pengubahan data. Ini berkaitan dengan sifat dari tuple yaitu immutable atau tidak dapat diubah. Maka ketika kita ingin menggunakan tuple, pastikan kita hanya menyimpan data-data yang nilainya itu tetap. Misalnya seperti bulan ya, karena jumlah bulan ini hanya ada 12, tidak ada penambahan-penambahan dan sifatnya tetap ya. Artinya, nah pada kasus ini untuk mengakses elemen tuple itu mirip dengan list. Jadi kalau yang tadi berbeda untuk melakukan pendefinisian ulang item di dalamnya, sedangkan untuk mengakses indeks di dalamnya kita bisa menggunakan cara seperti yang ada di list. Di sini ada variabel bulan, lalu saya panggil indeks ke 0, yaitu Januari. Ini indeksnya adalah 012, maka ketika saya running, print bulan 0, maka outputnya adalah Januari. Kemudian ketika diubah 1, maka nilainya adalah Februari, lalu diubah menjadi 2, nilainya menjadi Maret. Secara sintak tidak berbeda dengan list ya. Lalu kita belajar bagaimana cara menggabungkan dua tuple. Di sini ada tuple 1 dengan nilai 123, dan tuple 2 dengan nilai 456. Kita bisa melakukan penggabungan dengan menggunakan tanda tambah. Jadi ketika kita panggil tanda tambah, nanti dia akan menghasilkan output 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya tuple 1 dan tuple 2 digabungkan. Lalu untuk yang ini, kita bisa melakukan pengulangan, artinya kita multiple ya, kita gandakan menjadi 3. Kita running saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah
penggabungan tabel 1 dan tabel 2. Kemudian di sini ada 123, 123, 123 karena kita mengalihkan atau menggandakan tabel ini yang nilainya 123 menjadi 3 kali. Jadi ini adalah cara yang mudah ya untuk melakukan manipulasi data tabel. Kemudian kita bisa menguraikan atau meng-unpack elemen tabel ini ke dalam sebuah variabel. Di sini ada variabel koordinat, nilainya adalah 3 dan 5. Kita bisa memanggil tiap item di dalamnya dengan melakukan deklarasi seperti ini. Jadi kita unpack ya, kita uraikan bahwa X dan Y ini adalah 3,5. X adalah 3 dan Y adalah 5. Jadi kita bisa menghemat ya, cara kita menuliskan variabel ini cukup enak juga dilihat. Nilai X adalah 3, nilai Y adalah 5. Lalu kita juga bisa melakukan perbandingan di tabel. Di sini ada 123 untuk tabel 1, kemudian untuk tabel 2-nya adalah 456. Ketika kita bandingkan, tabel 1 lebih kecil dari tabel 2 karena nilai 123 lebih kecil dari 456. Jadi kita bisa langsung membandingkan isi di dalam tabelnya. Dan ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin menggunakan tabel untuk melakukan operasi matematika ya, ini akan sangat membantu kita. Lalu berikutnya, apabila kita menggunakan penguraian yang seperti ini atau penggunaan penulisan tabel yang seperti ini, nanti penggunaan koma saja dalam pengelompokan ini menjadi tidak jelas ya. Maka kita bisa menggunakan tabel ini dengan tanda kurung. Ini hanya sifatnya informatif saja ya. Seperti ini. Walaupun dia tidak error, tetapi di Python sendiri untuk menuliskan tipe data atau sekelompok item, kita menggunakan data tabel ya yang diawali dan diakhiri oleh tanda kurung. Berikutnya kita akan belajar tentang penggunaan tabel untuk menyimpan informasi data mahasiswa. Ini di sini kasusnya adalah data mahasiswa tidak perlu diubah. Tabel adalah pilihan yang terbaik. Artinya misalkan di sini nama kan kemungkinan kecil akan berubah. Lalu di sini 25 mungkin usia, mungkin ini bisa berubah, tapi tidak apa-apa, ini hanya contoh. Lalu di sini adalah program studi. Kita running saja, kita tampilkan data mahasiswa. Jadi ini adalah kasus di mana kita misalkan tidak ingin data mahasiswa ini berubah ya, nilainya tetap. Jadi kita bisa menggunakan tipe data tabel. Silakan sahabat pembelajar bisa membandingkan dengan penjelasan list pada video sebelumnya ya. Jadi kita, sahabat pembelajar bisa benar-benar memahami kapan kita sebaiknya menggunakan tipe data list atau kapan kita sebaiknya menggunakan tipe data tabel. Sahabat pembelajar, tipe data tabel dikatakan sebagai tipe data yang sebaiknya kita gunakan apabila nilai yang ingin kita simpan itu jarang berubah atau kemungkinan berubahnya sangat kecil. Berdasarkan penjelasan video tadi, silakan sahabat pembelajar jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Sahabat pembelajar, demikianlah materi tentang tipe data tabel dan bagaimana cara implementasinya di dalam bahasa pemrograman Python. Semoga setelah menyaksikan video ini, sahabat pembelajar dapat mengimplementasikan data tabel di dalam bahasa pemrograman Python atau bahkan bahasa pemrograman lain. Saya Hartono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guruvirtual.id.